Overthinking digital, ketika notifikasi menjadi pemicu emosi dalam kehidupan modern yang sepenuhnya terhubung. Kita seringkali terjebak dalam paradoks yang halus. Semakin canggih perangkat yang kita gunakan, semakin rentan pula kondisi emosional kita terhadap hal-hal kecil yang seharusnya tidak memiliki kekuatan apapun atas diri kita. Salah satu contoh paling nyata adalah notifikasi digital, sebuah bunyi singkat, getaran lembut, atau kilatan kecil di layar, yang tampaknya sepele namun mampu membangkitkan kegelisahan yang tidak proporsional. Fenomena ini meskipun tampak sederhana, sebenarnya membuka pintu menuju persoalan psikologis yang jauh lebih kompleks. Sebab sumber kecemasan itu bukan pada notifikasinya, melainkan pada interpretasi mental yang kita bangun secara otomatis dan seringkali tidak disadari. Stoikisme sejak lama menekankan bahwa manusia tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh penilaiannya terhadap peristiwa itu. Prinsip ini selaras dengan psikologi modern yang menjelaskan bahwa emosi timbul dari proses kognitif yang menafsirkan stimulus. Notifikasi hanyalah stimulus netral. Ia tidak membawa muatan emosional apapun. Namun pikiran manusialah yang memberi notifikasi itu makna. Ketakutan akan penolakan, rasa cemas akan tuntutan yang belum terpenuhi, kekhawatiran akan potensi konflik, atau bahkan asumsi bahwa seseorang sedang marah atau kecewa. Seringkali, hanya dalam sepersekian detik, pikiran kita melompat pada kesimpulan-kesimpulan yang tidak pernah diperiksa kebenarannya. Dalam pola ini, kita menemukan akar dari overthinking digital ketika otak bekerja jauh lebih keras daripada kebutuhan situasional. Ilmu psikologi mengidentifikasi mekanisme seperti cognitive bias, negative appraisal, dan threat detection system yang bereaksi secara berlebihan terhadap pemicu yang sebenarnya tidak berbahaya. Sistem saraf kita, yang pada masa kuno berevolusi untuk mendeteksi ancaman fisik, kini menganggap notifikasi sebagai potensi bahaya sosial. Ketakutan modern bukan lagi takut dimangsa predator, tetapi takut kehilangan persetujuan, takut tertinggal, atau takut tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Dengan demikian, reaksi emosional menjadi refleksi dari persepsi internal, bukan dari realitas faktual. Disinilah kebijaksanaan Stoik bekerja sebagai penawar. Marcus Aurelius pernah menuliskan bahwa kita selalu memiliki kekuatan untuk menolak pendapat yang tidak perlu. Dalam konteks modern, kekuatan ini berarti kemampuan untuk menunda interpretasi. Sebelum menanggapi notifikasi dengan rasa cemas, kita dapat berhenti sejenak, memeriksa pikiran, dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini fakta atau hanya penafsiran saya? Dengan pertanyaan yang sederhana namun rasional ini, kita menggantikan reaktivitas dengan kendali diri. Stoikisme memulihkan kewenangan atas pikiran, dan psikologi modern menyebut proses ini sebagai kognitif. Reappraisal mengganti interpretasi otomatis dengan interpretasi yang lebih objektif. Namun, ironi terbesar dalam fenomena ini adalah bahwa sebagian besar notifikasi tidak memerlukan respon cepat, atau bahkan tidak memerlukan respon sama sekali. Meski demikian, kita menerimanya sebagai sinyal urgensi, seolah-olah setiap pesan adalah permintaan mendesak yang tidak boleh diabaikan. Inilah bentuk distorsi modern. Kita memberi makna lebih besar daripada yang layak. Ketika pikiran dipenuhi asumsi, hidup pun bergerak mengikuti tekanan yang bukan berasal dari kenyataan, melainkan dari cerita yang kita ciptakan sendiri. Stoikisme mengingatkan bahwa kebebasan emosional lahir dari kesadaran bahwa pikiran dapat dipilih. Kita selalu memiliki ruang untuk jeda, ruang untuk menafsirkan ulang, dan ruang untuk menetapkan batas. Ketika kita menyadari bahwa notifikasi hanyalah tanda, bukan ancaman, maka kita merebut kembali ketenangan kita. Dengan cara ini, kita tidak lagi hidup dalam reaksi spontan, melainkan dalam kendali rasional yang memperkuat ketahanan mental di tengah derasnya gangguan digital. Dengan memahami bahwa emosi dimulai dari interpretasi, bukan dari fakta, kita memulihkan hubungan sehat dengan dunia digital. Dan pada akhirnya, kita tidak lagi menjadi budak dari kilatan kecil di layar, tetapi menjadi penguasa atas pikiran yang menafsirkannya. FOMO dan distorsi kognitif dalam dunia media sosial, dalam lanskap sosial modern yang sepenuhnya terhubung dan bergerak cepat. Kita hidup dalam arus informasi yang tidak pernah berhenti. Setiap saat, ada pesta yang sedang berlangsung, pencapaian yang sedang dirayakan, perjalanan yang sedang dinikmati,
atau keberhasilan yang sedang diumumkan. Semua terlihat gemerlap, indah, dan seolah jauh lebih menyenangkan dibandingkan kenyataan yang kita jalani. Dari sinilah lahir fenomena emosional yang semakin sering menghantui generasi ini. FOMO, Fear of Missing Out, sebuah ketakutan yang tidak dibangun oleh fakta, tetapi oleh imajinasi yang dipicu oleh interpretasi kita sendiri. FOMO bukanlah produk dari realitas, melainkan hasil konstruksi mental yang diperbesar oleh media sosial. Ketika kita melihat kehidupan orang lain melalui layar, kita seringkali lupa bahwa yang terlihat bukanlah keseluruhan cerita, tetapi hanya potongan terbaik yang telah dipoles dan dipilih secara selektif. Namun pikiran manusia, seperti yang dijelaskan baik oleh filsafat Stoik maupun oleh psikologi modern, cenderung menilai gambaran sepihak ini sebagai kebenaran. Ini adalah bentuk distorsi cognitive mental filtering, comparison bias, DANG, yang bekerja serempak untuk menghasilkan ilusi bahwa hidup orang lain jauh lebih lengkap, lebih menarik, dan lebih bernilai daripada hidup kita sendiri. Stoikisme menawarkan pandangan yang sangat relevan terhadap fenomena ini. Para filsuf Stoik menekankan bahwa penderitaan emosional muncul bukan dari keadaan luar, tetapi dari penilaian kita mengenai keadaan tersebut. Melihat seseorang berlibur tidak seharusnya melahirkan rasa kurang atau terbelakang. Mendapati orang lain mendapatkan pencapaian bukanlah ancaman atas nilai diri kita. Yang menimbulkan rasa minder atau kecemasan adalah interpretasi yang kita berikan. Aku tertinggal, hidupku membosankan, semua orang bahagia kecuali aku. Dalam jarak yang sangat cepat, pikiran menciptakan narasi yang tidak pernah diperiksa kebenarannya. Dan narasi itulah yang menjerat kita dalam lingkaran emosional yang melelahkan. Psikologi modern memperkuat hal ini dengan temuan ilmiah. Yang jelas, FOMO berakar pada self-worth, dependensi kecenderungan untuk menilai nilai diri berdasarkan perbandingan sosial. Ketika standar eksternal menjadi kompas harga diri, setiap unggahan orang lain berubah menjadi pengingat akan kekurangan diri. Otak bereaksi dengan stres, kecemasan, dan perasaan tidak cukup. Padahal, jika dilihat secara objektif, kehidupan orang lain tidak mengambil apapun dari kita. Yang meresahkan bukan realitasnya, tetapi tafsir yang kita bangun di kepala kita. Dalam monolog batin yang tidak pernah terdengar namun terus berlangsung, kita membangun konsep bahwa menjadi tertinggal secara sosial adalah bentuk kegagalan. Dan melalui mekanisme inilah FOMO berkembang menjadi semacam kecemasan eksistensial. Kita merasa hidup kita kurang berarti hanya karena tidak terlihat seperti kehidupan orang lain. Padahal, kehidupan yang ditampilkan di layar adalah representasi, bukan kenyataan yang utuh. Stoikisme memberi alternatif, mengalihkan fokus dari dunia luar yang tidak dapat kita kendalikan, menuju dunia internal yang sepenuhnya berada dalam kewenangan kita. Alih-alih membandingkan, Stoik mendorong kita untuk merenungkan apa yang berada dalam kendali kita: karakter, tindakan, dan nilai yang kita pilih. Ketika perhatian dipusatkan pada diri, bukan pada kilatan kehidupan orang lain, efek FOMO melemah. Kita mulai melihat bahwa apa yang tampak mengagumkan di luar tidak mengurangi makna dari kehidupan yang kita jalani. Dalam terminologi psikologi modern, proses ini dikenal sebagai cognitive reappraisal, yakni kemampuan mengubah cara menafsirkan situasi sehingga emosi yang muncul menjadi lebih sehat. Ketika seseorang mampu mengatakan, unggahan itu hanyalah momen, bukan keseluruhan hidup, atau kebahagiaan mereka tidak mengancam jalanku, maka mentalnya mulai melepaskan diri dari jeratan distorsi. Pada akhirnya, FOMO adalah cermin dari bagaimana kita memandang diri sendiri. Jika kita merasa hidup kita tidak cukup, maka semua yang dilihat akan mempertegas kekurangan. Tetapi jika kita memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh perbandingan eksternal, maka unggahan orang lain hanya menjadi informasi, bukan ancaman. Stoikisme dan psikologi modern bertemu pada satu titik fundamental. Emosi lahir dari interpretasi kita. Maka ketika interpretasi kita diperbaiki, hidup pun menjadi lebih tenang, lebih nyata, dan lebih bebas dari kecemasan yang dibangun oleh bayangan kehidupan orang lain. Misinterpretasi teks cat ketika oke terasa seperti penolakan di era komunikasi digital. Manusia berinteraksi melalui medium yang miskin konteks. Huruf-huruf yang muncul di layar tidak membawa gestur, ekspresi wajah, nada suara, atau ritme ucapan yang biasanya membantu menafsirkan maksud seseorang. Kita hidup dalam dunia percakapan instan yang
meski tampak sederhana, sebenarnya membuka medan psikologis yang rumit. Salah satu contohnya adalah fenomena ketika sebuah kata pendek seperti "oke", "iya", atau "nanti" dapat memicu kecemasan, salah paham, bahkan konflik emosional. Dalam konteks ini, stoikisme dan psikologi modern kembali bertemu pada kesimpulan yang sama. Masalah bukan pada teksnya, tetapi pada interpretasi kita terhadap teks tersebut. Ketika seseorang mengirim pesan singkat tanpa emotikon, tanpa tanda baca, atau tanpa penjelasan tambahan, pikiran kita cenderung mengisi kekosongan makna dengan asumsi. Asumsi itu, sebagaimana dijelaskan dalam teori kognitif modern, bukanlah cerminan objektif dari realitas, melainkan proyeksi dari kekhawatiran dan bias internal. Kita membaca "oke" bukan sebagai persetujuan, melainkan sebagai ungkapan ketidaksukaan. Kita menafsirkan "nanti" sebagai isyarat penolakan. Kita merasa ada sesuatu yang salah, padahal teks itu sendiri tidak membawa emosionalitas apapun. Dengan kata lain, kita tidak sedang membaca pesan orang lain, kita sedang membaca diri kita sendiri. Stoikisme sejak dulu mengingatkan bahwa manusia seringkali tersiksa, bukan karena fakta, tetapi oleh cerita yang ia buat dalam pikirannya. Dalam konteks komunikasi digital, cerita itu muncul ketika kita menganggap pesan singkat sebagai cermin perasaan orang lain terhadap kita. Padahal, pesan itu hanyalah susunan huruf. Makna emosionalnya hanyalah hasil konstruksi pikiran kita. Kita jarang mempertimbangkan kemungkinan bahwa orang tersebut sedang sibuk, lelah, terburu-buru, atau hanya ingin mengirim jawaban paling efisien. Kita hanya mengikuti naluri emosional yang cepat menafsirkan noise sebagai ancaman. Psikologi modern mengidentifikasi pola ini sebagai projection bias dan negative interpretive bias, dua mekanisme mental yang membuat kita mengisi ruang kosong dengan tafsir negatif. Dalam komunikasi langsung, kita dapat melihat senyum, mendengar nada lembut, atau mengamati bahasa tubuh yang menenangkan. Tetapi dalam teks, tidak ada petunjuk semacam itu. Maka otak mengisi kekosongan dengan imajinasi. Sayangnya, imajinasi manusia secara default condong pada skenario negatif, terutama ketika hubungan atau harga diri kita terlibat. Inilah mengapa misinterpretasi teks seringkali lebih melelahkan daripada percakapan langsung. Kita tidak hanya menunggu jawaban, kita menunggu validasi emosional. Kita tidak hanya membaca kata-kata, kita membaca kemungkinan penolakan. Kita tidak hanya menerima pesan, kita menambahkan lapisan makna yang tidak pernah dikirim oleh pengirimnya. Dalam jarak beberapa detik, pesan yang netral berubah menjadi ancaman psikologis. Stoikisme menawarkan respons rasional yang relevan, tunda penilaian. Prinsip ini yang diajarkan Epictetus menegaskan bahwa kita seharusnya tidak memberikan interpretasi instan pada sesuatu yang tidak jelas. Dalam praktiknya, ini berarti menahan dorongan untuk segera mengambil kesimpulan. Ketika menerima pesan singkat, Stoikisme mengajak kita bertanya, apakah saya mengetahui maksud sebenarnya? Apakah ini fakta atau hanya dugaan? Pertanyaan sederhana ini menghambat laju asumsi negatif yang biasanya berkembang tanpa kendali. Sementara itu, psikologi modern menamai proses ini sebagai cognitive reappraisal, mengganti tafsir spontan dengan tafsir yang lebih logis. Alih-alih langsung merasa ditolak, kita mencoba menimbang alasan-alasan lain. Mungkin pengirim sedang bekerja, mungkin ia sedang tidak ingin mengetik panjang, mungkin ia hanya ingin menyelesaikan percakapan dengan efisien. Ketika pikiran diberi ruang untuk berpikir jernih, emosi pun mereda. Fenomena misinterpretasi pesan teks mengungkapkan satu hal penting tentang manusia modern. Kita seringkali lebih sensitif terhadap imajinasi kita sendiri daripada terhadap kenyataan. Kita membiarkan ruang kosong diisi oleh rasa takut, bukan oleh logika. Padahal ketenangan hidup seringkali ditentukan oleh kemampuan untuk menunda tafsir, bukan oleh kemampuan untuk merespons cepat. Dengan menyadari bahwa emosi lahir dari interpretasi, kita belajar untuk memperlambat proses itu. Kita mulai melihat teks apa adanya, bukan sebagai sinyal ancaman. Dengan demikian, kita mengurangi konflik yang tidak perlu, mengurangi kecemasan yang diciptakan oleh asumsi, dan memulihkan hubungan yang mungkin terganggu oleh kesalahpahaman semata. Pada akhirnya, kebijaksanaan stoik membantu kita menjadi lebih jernih, sementara psikologi modern membantu kita menjadi lebih sadar. Dan keduanya mengingatkan bahwa ketenangan tidak datang dari pesan yang panjang atau jelas,
tetapi dari pikiran yang mampu melihat lebih dari sekadar kata-kata yang tertulis di layar. Krisis identitas di era perfeksionisme online di tengah gemerlap dunia digital yang tak henti memamerkan pencapaian, keindahan, dan kesempurnaan yang nyaris tanpa cacat. Manusia modern hidup dalam tekanan yang jauh lebih halus, namun lebih menggerogoti. Tekanan itu bukan berasal dari tuntutan eksternal yang nyata, melainkan dari standar imajiner yang terbentuk melalui perbandingan sosial yang terus-menerus. Kita hidup di zaman ketika identitas pribadi tidak lagi dibangun dari nilai batin, melainkan dari citra yang diterima publik. Dunia maya telah menciptakan ilusi bahwa setiap orang selalu bahagia, produktif, sukses, dan menarik. Dan ironisnya, ilusi itu menuntut kita untuk menunjukkan hal yang sama seakan nilai diri hanya sah jika terlihat sempurna di depan orang lain. Dalam atmosfer seperti ini, krisis identitas berkembang bukan sebagai gejala ekstrem, tetapi sebagai pengalaman sehari-hari. Banyak orang merasakan tekanan untuk menjadi versi ideal dari dirinya sendiri, versi yang seringkali tidak autentik dan tidak realistis. Kita terdorong untuk menyusun citra yang dapat diterima, disukai, dan dikagumi, meskipun citra itu tidak mencerminkan kondisi batin atau kenyataan hidup kita. Hal ini menimbulkan jurang emosional antara siapa kita sebenarnya dengan siapa yang kita tampilkan. Jurang itu dalam jangka panjang menimbulkan rasa lelah, cemas, dan hampa. Stoikisme memberikan perspektif yang sangat kontras dengan tekanan modern ini. Para filsuf Stoik menekankan bahwa nilai diri berasal dari karakter, bukan tampilan, dari tindakan yang benar, bukan pengakuan, dari integritas batin, bukan penilaian eksternal. Bagi mereka, manusia seharusnya tidak menyerahkan kendali atas identitasnya kepada opini orang lain. Epictetus mengatakan bahwa hal yang berada di luar kendali kita tidak seharusnya memengaruhi ketenangan jiwa. Dalam konteks sekarang, ini berarti likes, komentar, validasi digital, dan ekspektasi sosial tidak pantas memiliki kekuasaan untuk menentukan nilai diri kita. Psikologi modern memperkuat hal ini dengan menjelaskan bahwa ketergantungan pada validasi eksternal atau self-worth contingency dapat memicu kecemasan, depresi, dan ketidakpuasan hidup. Ketika seseorang mengikat rasa berharganya pada pencitraan atau respon sosial, ia menempatkan kebahagiaannya di tangan dunia luar yang tidak stabil. Identitas yang dibangun dari perbandingan tidak pernah kokoh, karena selalu ada orang lain yang lebih cantik, lebih sukses, lebih pandai, atau lebih beruntung. Dengan demikian, standar kesempurnaan online menciptakan labirin emosional tanpa akhir. Semakin kita mengejar pengakuan, semakin kita kehilangan diri. Dalam monolog batin banyak orang, terdapat dialog yang diam-diam namun menyiksa. Apakah aku cukup berhasil? Apakah hidupku terlihat menarik? Apakah aku layak dihargai jika aku tidak seperti mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini lahir bukan dari refleksi mendalam, tetapi dari tekanan untuk memenuhi standar estetika dan prestasi yang tidak memiliki dasar rasional. Dunia maya telah membentuk persepsi bahwa kehidupan harus selalu berada dalam puncak performa. Padahal kenyataan manusia jauh lebih kompleks. Ada hari bake, hari buruk, masa stagnan, dan masa berkembang. Namun pola pikir perfeksionis online tidak memberi ruang bagi ketidaksempurnaan yang sesungguhnya alami. Stoikisme menghadirkan pendekatan yang lebih membebaskan. Ia mengajak kita kembali pada inti diri nilai kebajikan. Stoikisme menekankan aret, yaitu keutamaan moral seperti keberanian, kejujuran, kedamaian batin, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai ini tidak terlihat di layar, tetapi tertanam dalam karakter. Ketika identitas dibangun berdasarkan apa yang benar secara moral, bukan apa yang terlihat mengagumkan, maka kita melepaskan diri dari belenggu perbandingan sosial. Kita mulai hidup lebih apa adanya, lebih jujur terhadap diri sendiri, dan lebih tenang dalam menghadapi ekspektasi publik. Psikologi modern menyebut proses ini self-concept clarity, kejelasan tentang siapa diri kita tanpa harus mencocokkannya dengan standar sosial. Ketika seseorang memiliki kejelasan diri, ia tidak mudah goyah oleh pencapaian orang lain. Ia mampu menerima bahwa hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan dengan ritme unik masing-masing. Ia memahami bahwa identitas yang kuat tidak dibangun dari kesempurnaan, tetapi dari konsistensi nilai pada
Akhirnya, krisis identitas di era perfeksionisme online hanya dapat diselesaikan dengan melihat ke dalam bukan keluar. Dunia digital tidak akan berhenti menciptakan standar baru, namun kita dapat memilih untuk tidak tunduk pada ilusi tersebut. Dengan memadukan kebijaksanaan stoik dan psikologi modern, kita menemukan kebenaran sederhana namun mendalam. Nilai diri tidak lahir dari citra publik, tetapi dari pikiran, tindakan, dan karakter yang kita bentuk setiap hari. Dan hanya ketika kita berhenti mengejar validasi eksternal, kita akhirnya menemukan jati diri yang sesungguhnya. Kebisingan opini publik dan kecemasan berlebihan di tengah arus digital yang tidak pernah surut. Kita hidup dalam ruang sosial yang dipenuhi oleh suara-suara yang saling bertumpuk. Komentar, opini, kritik, asumsi, kecaman, hingga analisis yang muncul dari siapa saja dan kapan saja. Setiap orang memiliki mikrofon. Setiap orang merasa berhak bersuara, dan setiap ucapan, sekecil apapun, dapat bergema dengan cepat melalui algoritma yang memprioritaskan keterlibatan emosional. Dalam suasana ini, manusia modern seringkali terjebak dalam kondisi psikologis yang tidak pernah dialami secara massal di era sebelumnya. Ketakutan terhadap opini publik, bahkan ketika opini itu tidak berdampak langsung pada hidupnya. Fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis dari interaksi digital. Ini adalah cermin dari kerentanan psikologis kita terhadap penilaian eksternal. Ketika melihat komentar negatif, nada sinis, atau kritik yang ditujukan pada konten seseorang meski bukan ditujukan kepada kita pikiran, kita seringkali terpicu untuk bertanya, bagaimana jika aku yang jadi target? Atau bagaimana jika orang berbicara buruk tentangku? Disinilah muncul kecemasan yang tidak berasal dari fakta, melainkan dari interpretasi terhadap apa yang mungkin terjadi. Kita hidup dalam beyang-beyang kemungkinan penilaian, bukan dalam kebenaran realitas. Stoikisme memberikan pencerahan yang relevan untuk fenomena ini. Para filsuf stoik sejak ribuan tahun lalu telah menekankan bahwa pendapat orang lain berada di luar kendali kita, dan karena itu tidak seharusnya memiliki kekuasaan untuk mengganggu ketenangan batin. Marcus Aurelius menyatakan bahwa jika sesuatu tidak merusak karakter kita, maka itu tidak merusak diri kita. Dalam konteks modern, ini berarti opini publik tidak memiliki kekuatan objektif untuk melukai kita-kitalah yang memberi opini itu kekuatan melalui penafsiran kita sendiri. Dengan kata lain, kebisingan opini publik adalah suara yang tidak berdaya sampai pikiran kita memberinya tempat. Psikologi modern menegaskan hal yang sama melalui konsep cognitive appraisal, bahwa stres emosional bukan berasal dari stimulus, tetapi dari bagaimana kita menilai stimulus itu. Ketika seseorang melihat komentar negatif, bukan komentarnya yang menyakitkan, tetapi makna yang ia berikan, entah itu rasa takut, rasa malu, atau rasa terancam. Otak modern yang dilatih oleh media sosial untuk mencari persetujuan seringkali menganggap kritik sebagai ancaman sosial yang menggerogoti identitas. Padahal sebagian besar opini publik tidak memiliki relevansi personal, tidak berdampak langsung, dan tidak mencerminkan nilai diri seseorang. Dalam monolog batin manusia modern, seringkali muncul percakapan yang penuh ketidakpastian. Apakah orang akan menyukai ini? Bagaimana jika aku terlihat bodoh? Apa yang mereka pikirkan tentangku? Pertanyaan-pertanyaan ini tumbuh bukan dari kenyataan, tetapi dari ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari penilaian eksternal. Kita seolah hidup di panggung publik yang tidak pernah mati lampu, dan setiap tindakan terasa seperti performa yang harus sempurna. Kecemasan ini menjadi lebih kuat, karena kita melihat bagaimana opini publik seringkali membentuk drama, memicu kontroversi, dan memperburuk kesalahpahaman di berbagai platform. Ketika melihat orang lain diserang, kita secara tidak sadar merasa itu bisa terjadi pada kita. Stoikisme menawarkan jalan keluar yang rasional dan membebaskan. Ia mengajarkan kita untuk memisahkan hal yang bisa dikendalikan dari hal yang tidak bisa dikendalikan. Opini orang lain termasuk kategori kedua. Ketika kita menginternalisasi pemahaman ini, kita tidak lagi bereaksi secara berlebihan terhadap kebisingan yang datang dari luar. Kita menyadari bahwa nilai diri tidak berubah hanya karena seseorang memberikan penilaian negatif. Kita menyadari bahwa kritik bukan definisi, melainkan suara yang lewat. Bahkan jika seseorang salah menilai kita, stoikisme mengingatkan
bahwa kesalahan orang lain tidak menentukan kualitas karakter kita. Psikologi modern menyebut mekanisme ini sebagai psychological detachment, kemampuan memisahkan diri dari stimulus yang tidak relevan. Ketika seseorang mampu mengamati opini publik tanpa merasa terancam, ia mulai membangun ketahanan mental. Ketika seseorang mampu mengatakan, "Ini hanyalah suara, bukan kenyataan tentang diriku," maka cengkeraman kecemasan pun melemah. Pada akhirnya, kebisingan opini publik hanyalah gema dari dunia yang terus berbicara tanpa henti. Namun di tengah kebisingan itu, kita selalu memiliki pilihan untuk tidak membiarkannya merusak ketenangan batin. Stoikisme mengajarkan keteguhan, sementara psikologi modern mengajarkan kesadaran, dan keduanya sepakat bahwa kebahagiaan dan stabilitas emosional hanya dapat dicapai ketika kita tidak lagi menjadi tawanan dari apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Ketenangan bukan milik mereka yang diam dari dunia, tetapi milik mereka yang mampu berdiri teguh di tengah suara-suara yang tidak pernah berhenti mengelola reaksi. Bukan mengubah dunia, ada satu kesadaran penting yang sering kali luput dari perhatian manusia modern, bahwa sebagian besar keresahan yang kita rasakan bukan berasal dari dunia itu sendiri, melainkan dari cara kita bereaksi terhadapnya. Dunia, pada hakikatnya, bergerak menurut ritmenya sendiri, tak peduli bagaimana kita ingin ia berjalan. Ia tidak mempercepat langkah hanya karena kita sedang terburu-buru, tidak melambat hanya karena kita ingin menahan waktu, dan tidak menjadi lebih lunak hanya karena kita mengharap kebaikan. Dunia tidak diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan kita. Kitalah yang dituntut untuk mampu menempatkan diri secara tepat di dalamnya. Dalam monolog batin yang jujur, saya menyadari bahwa sebagian besar pertengkaran dalam hidup sebenarnya lahir dari ketidakmampuan saya menerima bahwa tidak semua hal patut, atau bahkan bisa, saya ubah. Seringkali, saya masuk ke dalam situasi dengan pikiran bahwa segala sesuatu harus berjalan menurut formula yang saya anggap ideal, bahwa orang harus memahami saya, bahwa keadaan harus sejalan dengan harapan saya, bahwa keadilan harus muncul sesuai standar yang saya tetapkan. Namun dunia bukan panggung kecil dengan lampu yang saya kendalikan. Ia adalah arena luas tempat segalanya bergerak dan bertabrakan secara acak, tak terduga, atau bahkan bersinggungan dengan rencana yang saya buat. Maka, stoikisme menawarkan satu prinsip fundamental. Jangan menghabiskan energi untuk memperjuangkan hal yang tak bisa kau kuasai. Arahkan kekuatanmu kepada sesuatu yang benar-benar tunduk pada kendalimu, reaksimu sendiri. Kita tidak dapat memilih bagaimana orang memperlakukan kita, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita menafsirkan perlakuan itu. Kita tidak dapat menutup pintu terhadap masalah, tetapi kita dapat mengatur bagaimana hati kita berdiri ketika masalah mengetuk. Kita tidak dapat mengatur cuaca kehidupan, tetapi kita dapat memilih pakaian mental yang tepat untuk menjalaninya. Terdengar sederhana, tetapi justru disitulah tantangannya. Mengelola reaksi bukanlah tindakan sekejap. Ia adalah latihan sepanjang hidup. Ia menuntut kemampuan untuk berhenti sejenak di antara stimulus dan respons ruang kecil yang seringkali terlewat begitu saja karena kita terlampau cepat dikuasai emosi spontan. Stoikisme mengajak kita untuk menunda keputusan emosional beberapa detik lebih lama, agar kita sempat bertanya pada diri sendiri, apakah ini pantas membuatku kacau? Apakah reaksi ini akan membantu atau justru membakar diriku sendiri? Apakah aku bertindak berdasarkan akal atau sekadar tergelincir oleh impuls? Ketika seseorang berbicara kasar kepada kita, kita biasanya bukan marah atas kata-katanya, melainkan atas interpretasi yang kita ciptakan sendiri, bahwa mereka meremehkan kita, bahwa harga diri kita dipertaruhkan, bahwa kita harus membalas agar terlihat kuat. Namun stoikisme mengingatkan bahwa harga diri bukanlah sesuatu yang bisa direbut oleh orang lain. Ia melekat pada cara kita menilai diri kita sendiri. Tidak ada satupun hinaan yang mampu menggores kita jika kita memilih untuk tidak menawarkannya celah untuk masuk. Sama halnya ketika hidup menghadirkan situasi sulit, kegagalan, kehilangan, penolakan, atau kerugian. Kita tidak selalu bisa mengubah kejadian itu, tetapi kita dapat mengubah cara kita berdiri menghadapinya. Kita dapat memilih untuk belajar, bukan menyerah. Kita dapat memilih untuk merapikan diri, bukan larut dalam kekacauan. Kita dapat memilih untuk tetap tegap meski kondisi tidak ideal, karena ketegapan itu muncul dari dalam diri,
bukan dari dunia di luar. Dalam kesunyian batin, saya masuk ke dalam satu kesimpulan. Ketenangan bukanlah hadiah dari dunia yang menjadi lebih baik. Ketenangan adalah hasil dari diri yang menjadi lebih dewasa. Ketenangan bukan diciptakan ketika keadaan berubah, tetapi ketika saya berhenti dipaksa oleh keadaan dan mulai mengelola diri dengan disiplin yang matang. Inilah perjalanan panjang menuju kebijaksanaan, bukan mengubah dunia yang porak-poranda di luar, tetapi mendisiplinkan dunia kecil di dalam diri yang selama ini terlalu bising. Itulah hakikat dari poin ini. Kendalikan reaksi, maka dunia yang tampak kacau pun tidak lagi mampu merenggut ketenanganmu. Memandang waktu sebagai guru, bukan musuh dalam kesunyian pikiran. Saya sering merenungkan bahwa waktu adalah satu-satunya hal yang tidak pernah bisa saya beli kembali. Tidak pernah bisa saya percepat dan tidak pernah bisa saya tunda. Ia berjalan dengan tempo yang sama. Entah saya sibuk atau lengang, entah saya gembira atau tenggelam dalam muram. Namun anehnya, manusia kerap memperlakukan waktu seolah ia adalah musuh yang terus mengejar. Padahal kenyataannya, waktu tidak pernah menantang siapapun. Waktu hanya berjalan. Kitalah yang sering melawan arusnya, memaksa diri untuk berlari lebih cepat dari kemampuan mental kita, menginginkan hasil tanpa proses, atau menginginkan perubahan dalam diri tanpa kesabaran untuk tumbuh. Di titik ini, saya perlahan memahami bahwa stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat subtle tetapi kuat, bahwa waktu bukan musuh yang harus dikejar atau dilawan, melainkan guru yang mengajar melalui kesabaran, kedewasaan, dan disiplin. Ia bukan pedang yang mengancam, melainkan tangan yang menuntun. Namun, tangan itu tidak memaksa. Ia hanya menunjukkan arah, dan apakah saya ingin mengikuti atau tidak, sepenuhnya kembali kepada saya. Jika saya memandang waktu sebagai musuh, saya akan terjebak dalam ilusi urgensi. Saya akan merasa terlambat, merasa harus cepat, merasa harus segera mencapai sesuatu sebelum saya kehilangan momentum yang saya ciptakan sendiri. Dari sinilah lahir kecemasan modern, rasa bahwa saya tertinggal dari orang lain, bahwa hidup orang lain lebih cepat, lebih berhasil, lebih teratur. Padahal saya tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang mereka perjuangkan, apa yang mereka sembunyikan, atau apa yang mereka korbankan. Dan waktu, dalam kebijaksanaannya, tidak pernah memaksa saya untuk menyamakan langkah dengan siapapun selain diri saya sendiri. Sebaliknya, ketika saya memandang waktu sebagai guru, saya belajar untuk bersabar terhadap diri sendiri. Saya belajar menerima bahwa pertumbuhan tidak pernah terjadi dalam satu malam, bahwa perubahan dalam karakter, dalam pemikiran, atau dalam cara saya menghadapi hidup adalah sebuah proses yang membutuhkan jatuh bangun, pengulangan, serta kesediaan untuk menahan ketidaknyamanan. Waktu mengajar saya dengan cara yang lembut namun konsisten, bahwa tidak ada kebijaksanaan tanpa pengalaman, tidak ada ketenangan tanpa latihan, dan tidak ada kedewasaan tanpa luka yang disembuhkan. Secara perlahan, salah satu pelajaran terbesar dari waktu adalah bahwa penundaan bukan berarti kemunduran. Ada momen ketika saya merasa stagnan, seolah hidup tidak bergerak, seolah saya terjebak dalam ruang yang sama tanpa perkembangan berarti. Namun perlahan, saya mengerti bahwa waktu tidak selalu bekerja dalam garis lurus yang terlihat oleh mata. Ada pertumbuhan yang terjadi diam-diam, seperti akar pohon yang bekerja dalam senyap, jauh sebelum batangnya menjulang ke udara. Ada kebijaksanaan yang berkembang dalam keheningan, jauh sebelum kata-kata mampu merumuskannya. Dan seringkali yang perlu saya lakukan hanyalah bertahan cukup lama untuk melihat perubahan itu muncul ke permukaan. Waktu juga mengajar saya untuk menerima bahwa beberapa hal tidak akan berubah secepat yang saya inginkan. Orang lain tidak akan segera menjadi lebih baik hanya karena saya berharap demikian. Kehidupan tidak akan segera memberi saya hasil hanya karena saya bekerja keras sehari dua hari. Waktu mengingatkan saya bahwa hasil adalah pertemuan antara konsistensi dan kesabaran, bukan keinginan yang meledak sesaat. Keinginan hanya membuat saya bergerak, konsistensilah yang membuat saya sampai. Namun di atas semua itu, waktu mengajarkan satu pelajaran paling penting, bahwa hidup bukanlah perlombaan untuk mencapai titik tertentu, melainkan pengalaman yang harus dihayati dalam setiap detiknya. Ketika saya berhenti memperlakukan waktu sebagai musuh,
saya berhenti terburu-buru. Saya mulai melihat bahwa ada keindahan di tengah perjalanan. Keindahan yang hilang ketika saya terlalu fokus pada tujuan. Dan saya menyadari bahwa waktu tidak pernah melawan saya. Saya hanya sering melawan diri saya sendiri. Waktu tidak pernah mencuri apapun dari saya. Ia hanya mengajarkan bahwa setiap hal memiliki musimnya. Ada musim untuk berjuang, ada musim untuk menunggu, ada musim untuk menerima, dan ada musim untuk melepaskan. Memahami waktu sebagai guru adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan batin. Menerima bahwa hidup berjalan sebagaimana mestinya, dan saya hanya perlu belajar berjalan seirama dengannya, bukan berperang melawannya. Menggunakan prinsip stoik untuk menghadapi tekanan sosial digital. Ada satu fenomena zaman modern yang tanpa saya sadari telah menggeser cara saya memandang diri sendiri. Tekanan sosial digital, dunia maya yang tampaknya menjadi ruang tanpa batas bagi pertukaran ide dan kreativitas. Diam-diam juga menjadi ruang di mana standar-standar semu diciptakan dan ditelan mentah-mentah. Di sana saya melihat orang berpura-pura sempurna, memoles hidupnya, dan menampilkan gambaran yang jauh dari realitas. Dan saya, entah bagaimana, terjebak dalam perangkap untuk menyesuaikan diri pada standar yang bahkan tidak pernah saya yakini. Dalam momen-momen tertentu, saya bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya begitu peduli pada penilaian yang datang dari layar yang tidak mengenal siapa saya sebenarnya? Mengapa komentar singkat seseorang yang bahkan tidak saya kenal mampu mengguncang ketenangan saya? Seolah saya menyerahkan kendali emosional kepada tengen-tengen anonim yang tak memiliki kepentingan terhadap hidup saya. Di titik inilah saya mulai kembali pada ajaran stoikisme, sebuah pendekatan yang mengembalikan saya pada prinsip dasar. Hanya pikiran saya sendiri yang dapat menentukan nilai dari sebuah pendapat. Marcus Aurelius pernah berbisik melalui tulisan-tulisannya bahwa manusia tersakiti bukan oleh peristiwa, melainkan oleh penilaiannya terhadap peristiwa itu. Dan saya mulai memahami bahwa komentar pedas, perbandingan sosial, atau ekspektasi digital bukanlah sumber penderitaan itu sendiri. Yang melukai saya adalah bagaimana saya memilih untuk menerjemahkannya. Tekanan sosial digital bekerja dengan cara yang halus, tetapi merusak. Ia membuat saya mengukur hidup saya berdasarkan hidup orang lain. Ia menciptakan kompetisi yang tidak pernah disepakati, pertarungan yang tidak pernah saya daftarkan diri, dan perlombaan yang tidak pernah memiliki garis akhir. Saya menyadari bahwa dunia digital tidak menawarkan ruang untuk jeda. Ia terus bergerak, terus menuntut, terus membandingkan. Dan jika saya tidak memiliki fondasi mental yang kuat, saya akan larut dalam ketakutan untuk tertinggal dan semakin jauh dari diri saya sendiri. Namun, stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat tegas, bahwa kendali diri adalah benteng terakhir yang tidak boleh saya serahkan kepada siapapun. Saya tidak dapat mengontrol apa yang orang lain posting, bagikan, atau komentari. Saya tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain memandang saya. Bahkan, saya tidak dapat mengontrol opini publik yang muncul tiba-tiba seperti badai liar. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengatur pikiran ruang tempat saya memutuskan apakah saya ingin terguncang atau tetap tenang dalam dunia digital. Prinsip ini menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Saya mulai melatih diri untuk bertanya sebelum bereaksi. Apakah ini benar-benar penting? Apakah opini ini mengubah siapa saya? Apakah komentar ini berhak mengambil ketenangan saya? Dan hampir selalu, jawabannya adalah tidak. Dunia digital hanya memegang kekuatan sejauh saya mengizinkannya. Prinsip stoik juga mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh sorotan publik, tetapi oleh kebijaksanaan tindakan dan ketulusan karakter. Namun di dunia maya, sorotan justru menjadi mata uang. Validasi eksternal menjadi candu yang membuat banyak orang bergantung pada pujian dan rentan terhadap cemoohan. Ketika saya memahaminya, saya mulai melihat bahwa ketenangan dalam era digital hanya bisa dicapai dengan membebaskan diri dari kebutuhan untuk selalu terlihat baik. Saya pun belajar menerima bahwa tidak ada keharusan untuk ikut dalam setiap tren, setiap perdebatan, atau setiap percakapan yang sedang ramai. Diam bukan kelemahan, melainkan bentuk kendali. Mundur bukan kekalahan, melainkan pilihan untuk menjaga jernihnya pikiran. Stoikisme mengajarkan untuk memisahkan apa yang bisa saya kendalikan
dari apa yang tidak. Dan di dunia digital, batas itu menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Saya hanya bisa mengatur apa yang saya unggah, apa yang saya konsumsi, dan bagaimana saya merespons. Selain itu, dunia maya bukan wilayah kuasa saya. Semakin saya merenungkan hal ini, semakin saya mengerti bahwa tekanan sosial digital hanya kuat ketika saya memberikan ruang untuknya di dalam diri saya. Namun ketika saya berdiri di atas keyakinan bahwa saya bertanggung jawab atas batin saya sendiri, komentar menjadi gema yang jauh. Perbandingan menjadi tidak relevan, dan ekspektasi menjadi kabut yang mudah diabaikan pada akhirnya. Menghadapi tekanan sosial digital dengan prinsip stoik bukanlah tentang menjauhi dunia maya, melainkan tentang menggunakan kebijaksanaan untuk tetap utuh di tengah hiruk-pikuknya. Bukan dunia digital yang harus saya jinakkan, tetapi pikiran saya sendiri, karena di sanalah pada akhirnya seluruh ketenangan bermula. Menemukan ketenangan di tengah ketidakpastian ekonomi dan karier. Ada masa-masa ketika saya duduk sendiri pada malam hari, mencoba memahami mengapa masa depan terasa begitu rapuh. Ketidakpastian ekonomi, kompetisi kerja yang tak kenal henti, dan perubahan industri yang begitu cepat membuat saya bertanya-tanya, apakah saya benar-benar punya kendali atas hidup ini? Atau saya sekadar berusaha mengejar sesuatu yang setiap hari berubah bentuk? Dunia modern seolah dibangun di atas pondasi yang terus bergerak. Hari ini sebuah industri naik, isak ia runtuh. Hari ini sebuah keterampilan dibutuhkan. Dalam hitungan bulan, ia menjadi usang. Sementara itu, saya seperti jutaan orang lainnya menyimpan kekhawatiran yang sama. Apakah saya cukup? Apakah saya mampu bertahan? Apakah jalan yang saya pilih tidak membawa saya pada kegagalan yang lebih besar? Stoikisme hadir dalam kekacauan semacam ini sebagai pengingat bahwa ketidakpastian bukanlah musuh, tetapi bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia. Ia mengajarkan bahwa kehidupan tidak pernah menawarkan jaminan apapun, selain satu hal, bahwa saya memiliki kendali atas tindakan, bukan hasil. Bahwa saya dapat mengendalikan usaha, bukan konsekuensi. Bahwa saya dapat mengatur cara berpikir, tetapi tidak dapat menentukan apakah dunia akan selalu berpihak. Dalam renungan yang lebih dalam, saya mulai menyadari bahwa rasa takut terhadap masa depan seringkali lahir bukan karena ancaman nyata, tetapi dari imajinasi saya sendiri. Saya membayangkan skenario buruk, membuat proyeksi yang merugikan, dan mengisi kekosongan informasi dengan ketakutan. Padahal, ketidakpastian itu sendiri, netral sayalah yang memberi warna padanya. Dan warna itu seringkali gelap. Namun stoikisme mengajarkan saya untuk memandang ketidakpastian dengan cara yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari sesuatu yang belum terjadi. Ia mengajarkan bahwa masa depan bukan untuk ditaklukkan, melainkan untuk dipersiapkan. Dan persiapan terbaik bukanlah meramalkan, melainkan memperkuat diri, karena orang yang kuat, batinnya akan tetap kokoh meski angin hidup berubah arah berkali-kali. Dalam menghadapi ketidakpastian karier, saya mulai mempraktikkan prinsip sederhana. Fokus pada apa yang dapat saya tingkatkan hari ini. Saya belajar bahwa mengembangkan kemampuan, menata ulang kebiasaan, memperkuat karakter, dan memperbaiki cara berpikir jauh lebih berharga daripada memikirkan perubahan besar yang mungkin terjadi. Ketika saya berfokus pada tindakan kecil yang konsisten, saya melihat bahwa kecemasan perlahan memudar. Karena tindakan, sekecil apapun, adalah penawar alami dari ketakutan yang lahir dari bayangan. Saya juga belajar menerima bahwa perubahan arah hidup bukanlah kegagalan. Banyak orang berpindah karier, memulai dari nol, atau mengubah jalur hidupnya setelah bertahun-tahun. Dan itu bukan bentuk ketidakpastian yang buruk. Itu adalah bentuk adaptasi. Wabah global, resesi ekonomi, dan pergeseran teknologi telah mengajarkan kita bahwa bertahan bukan berarti tetap di tempat yang sama, tetapi mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Ketika saya berhenti memandang karier sebagai garis lurus dan lebih sebagai ruang berkontur yang harus saya jelajahi, saya merasa lebih ringan. Saya tidak lagi menuntut diri untuk selalu memiliki jawaban. Saya tidak lagi berusaha memaksa hidup berjalan sesuai rencana. Justru saya mulai memberi ruang bagi kemungkinan-kemungkinan bahwa hidup membawa saya ke tempat yang tidak saya rencanakan. Tetapi justru
saya butuhkan. Ada ketenangan yang aneh ketika saya akhirnya menerima bahwa saya tidak harus tahu semuanya sekarang. Bahwa ketidakpastian bukan tanda kelemahan diri, tetapi tanda bahwa saya masih bergerak, masih bertumbuh, masih mencari bentuk terbaik dari diri saya. Stoikisme mengajarkan bahwa seorang manusia tidak dinilai dari hasil yang ia dapatkan, melainkan dari keteguhan dan kebijaksanaan dalam menghadapi hal-hal yang tidak ia ketahui. Pada akhirnya, ketidakpastian ekonomi dan karier hanyalah salah satu wujud dari alam kehidupan yang selalu berubah. Dan ketenangan bukan datang dari pengetahuan tentang masa depan, tetapi dari kemampuan untuk tetap tenang ketika masa depan tidak memberi jawaban. Itulah bentuk kedewasaan tertinggi, memiliki keberanian untuk melangkah, meski jalan di depan tidak sepenuhnya terlihat. Membangun ketahanan emosional di era overstimulasi dan informasi berlebih. Ada satu kenyataan yang semakin sulit saya abaikan. Dunia modern tidak lagi memberi ruang bagi keheningan. Setiap detik saya disuguhkan informasi baru, berita yang memanas, opini yang bertabrakan, hiburan yang tak ada habisnya, dan notifikasi yang saling berebut perhatian. Dalam arus yang tidak pernah berhenti ini, saya sering merasa seperti pikiran saya bukan lagi milik saya, tetapi milik dunia yang terus menuntut respons. Terkadang saya berhenti sejenak dan menyadari betapa mudahnya saya kehilangan kendali emosional hanya karena stimulasi berlebih. Suara-suara yang datang dari luar, baik yang berwujud pikiran orang lain, kepanikan publik, atau drama yang tidak berkaitan dengan hidup saya, seringkali menyusup masuk tanpa izin, membentuk kecemasan yang tidak pernah saya minta. Seakan-akan dunia luar telah diberi akses langsung untuk mengobrak-abrik ruang batin saya. Disinilah stoikisme memberi saya perspektif yang sangat diperlukan, bahwa ketahanan emosional tidak dibangun dalam kondisi tenang, tetapi justru dalam badai informasi dan stimulasi yang tak henti-henti. Prinsip-prinsip stoik menjadi jangkar yang saya genggam erat ketika dunia mencoba menyeret saya ke segala arah. Mereka mengingatkan saya bahwa kebisingan luar tidak akan menghancurkan saya kecuali saya membiarkannya masuk ke dalam. Saya mulai memerhatikan bahwa overstimulasi bukan hanya persoalan jumlah informasi, tetapi juga tentang bagaimana pikiran saya menanggapinya. Ada kalanya saya merasa perlu mengetahui semua hal, seolah ketidaktahuan adalah kelemahan. Saya membaca berita buruk, membuka media sosial, mengikuti perdebatan, tanpa pernah bertanya, apakah ini benar-benar perlu untuk ketenangan saya? Dan seringkali jawabannya adalah tidak. Dalam proses merenung, saya memahami bahwa ketahanan emosional tidaklah seajaib kedengarannya. Ia bukan kemampuan untuk mengabaikan dunia, melainkan kemampuan untuk tetap teguh meski dunia memaksa saya untuk goyah. Ketahanan emosional adalah seni memilih mana yang layak diterima, mana yang harus dibiarkan lewat begitu saja. Stoikisme mengajarkan konsep filter batin, sebuah mekanisme mental untuk memisahkan apa yang penting dari apa yang sekadar kebisingan. Di era modern, filter ini menjadi salah satu keterampilan paling vital. Tanpa filter, pikiran akan menjadi pasar malam yang penuh keramaian. Dengan filter, pikiran berubah menjadi ruang privat yang damai. Meski dunia di luar penuh keributan, saya mulai melatih diri untuk menghadapi stimulasi dengan kesadaran. Ketika informasi datang, saya tidak lagi langsung membiarkan diri terbawa oleh emosi. Saya berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya, apa yang bisa saya kendalikan di sini? Apakah ini bagian dari hidup saya, atau sekadar lalu lintas pikiran orang lain? Pertanyaan sederhana ini menjadi pagar yang membatasi agar pikiran saya tidak terseret arus yang bukan milik saya. Ada momen ketika saya menyadari bahwa dunia modern mendorong saya untuk merasa bersalah. Ketika saya memilih ketenangan, seolah-olah saya harus selalu responsif, selalu terkini, selalu terlibat. Padahal, keterlibatan tanpa batas hanya menguras energi emosional. Stoikisme mengingatkan saya bahwa menjauh dari keramaian bukan tanda ketidaktahuan, melainkan bentuk menjaga kejernihan. Saya pun belajar bahwa ketenangan tidak selalu datang dari melarikan diri, tetapi dari kemampuan untuk tetap sadar di tengah derasnya informasi. Saya mulai membangun rutinitas kecil, membatasi konsumsi berita, merapikan media sosial, memilih waktu untuk diam, serta melatih diri untuk tidak bereaksi impulsif pada apapun yang muncul.
Rutinitas ini, meski sederhana, perlahan menjadi fondasi ketahanan emosional yang kokoh. Dan ada satu hal penting yang saya sadari, bahwa ketahanan emosional bukan sekadar kemampuan untuk menahan tekanan, tetapi juga kemampuan untuk kembali pulih dengan cepat. Dunia mungkin mengirimkan ribuan rangsangan dalam sehari, tetapi saya tidak perlu membiarkan semuanya mengambil bagian dari ketenangan saya. Ketahanan emosional adalah kemampuan untuk berkata, saya memilih apa yang masuk ke dalam diri saya. Saya mengerti bahwa di era overstimulasi ini, tantangan terbesar bukanlah melawan dunia, tetapi melindungi ketenangan batin dari serbuan yang datang tanpa henti. Stoikisme memberi saya alat untuk membangun benteng itu, bukan benteng yang mengurung, tetapi benteng yang memungkinkan saya berdiri teguh, melihat dunia dengan jernih dan tetap utuh. Bahkan ketika ribuan suara berusaha mengaburkan pikiran saya di tengah dunia yang tak pernah tidur. Ketahanan emosional adalah kemampuan untuk menciptakan ruang hening di dalam diri, sebuah ruang yang hanya saya sendiri yang berhak mengisinya.